Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin membawakan tema yaitu ekonomi bangkit bersama warung pangan, kajian produk halal ITS di episode ke-8 ya Prof ya. Benar. Jakarta 19 Juli 2021 bersama TV Desa Center gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof Setio dan juga tim yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan paparan nih Prof tentang warung pangan. Semoga paparan ini bisa bermanfaat lebih lagi bagi seluruh UMKM dan juga yang menyaksikan gitu ya, baik melalui Zoom maupun YouTube channel TV Desa seluruh Desa Bangsamai Merauke ya, luar biasa. Oke. Ini katanya kalau nggak kenal nggak sayang Prof. Jadi izin saya ingin memperkenalkan sedikit tentang profil saya. Nama saya Samantha Estrina, biasa dipanggil Samantha. Saya bekerja di BGR Logistik, perusahaan BUMN logistik. Yang pertama saya terjun gitu ya, saya berada di divisi Corporate Communication Staff waktu itu di tahun 2019. Kemudian pindah-pindah gitu ya di bagian IT, kemudian di marketing e-commerce staff. Kemudian saya juga sempat bekerja sebagai sekretaris direktur utama Pak Kuncoro waktu itu. Kemudian pindah lagi ke product development supervisor sampai dengan sekarang saya memegang tim product promotion dan business partnership warung pangan. Gitu. Jadi saya lahir di Surabaya, Prof. Saya juga arek Surabaya, Prof. Arek Surabaya. Lahir 12 April 1993. Saya background saya manajemen di Sanata Dharma University Yogyakarta. Dan kalau ada yang mau lebih kenal dengan saya bisa reach me on samantha.ester.bgrlogistik.id atau bisa simply DM atau follow di Instagram saya di @esterina. Oke, next. Nah ini sedikit tentang BGR Logistik at a glance. Jadi BGR Logistik ini adalah lahir di tahun 1977 waktu itu. Kemudian di tahun di tahun 1985, kemudian beralih ke freight forwarding. Setelah itu di tahun 2015, BGR Logistik men-state bahwa BGR Logistik adalah integrated logistik yang terintegrasi dari seluruh bisnis prosesnya. Dan di tahun 2019 hingga saat ini, kami men-state bahwa BGR Logistik adalah digital logistic company dari seluruh bisnis proses, dari pergudangan, kemudian warehouse, kemudian surat menyurat, korespondensi, kemudian penilaian karyawan dan sebagainya, semuanya sudah terdigitalisasi di BGR Logistik. Nah ini untuk BGR Logistik sendiri ada 14 divisi regional, yaitu yang pertama di Medan, DKI Jakarta, Surabaya, Palembang, Semarang, Balikpapan, Makassar, Bandung, Lampung, Padang, Dumai, Denpasar, Banjarmasin, dan Pontianak. Dan juga kami memiliki 6 subdivisi regional, yaitu di Pangkal Pinang, Kupang, Mataram, Palu, Bitung, dan Sorong. Dan ini untuk kita punya 463 gudang yang kami kelola dari Sabang sampai Merauke. Dan juga 45% bisnis BGR Logistik itu masih didominasi oleh komoditas pupuk. Kemudian kami juga punya 5 unit pengantongan pupuk yang besar di Padang, Medan, Dumai, Lampung, dan Makassar, dan juga 24 distribution center di setiap divre dan sub-divre di BGR Logistik. Kami juga memiliki 1.500 pengelolaan armada berbagai tipe. Jadi memang core bisnis kami itu ada di gudang dan armada distribusi. Oke, jadi kita langsung jumping saja ke posisi dan peran penting UMKM saat ini. Jadi memang
perlu kita ketahui bersama gitu ya, kalau UMKM di Indonesia ini memang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi industri, bagi sektor ekonomi ya. Jadi memang UMKM ini seperti penggerak ekonomi terbesar di Indonesia gitu. Karena bisa dilihat dari data yang saya dapat, untuk struktur UMKM Indonesia ini yang untuk yang besar ya, yang kelasnya besar itu hanya 0,01%, menengah 0,09%, kecil 1,22%, dan mikro ini 98%, which is itu sangat besar sekali, Prof. Jadi memang pelaku UMKM khususnya di mikro, di sektor mikro ini memang sangat besar sekali, dan juga untuk UMKM yang berkontribusi sebesar 60,9% dari total produk domestik bruto di Indonesia, itu sebesar 8,5 T. Dan itu memang luar biasa ya jumlahnya gitu. Dan penyerapan tenaga kerjanya pun UMKM ini berkontribusi dalam pemberian lapangan kerja sebanyak berapa ini? 116 juta. Ya, mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia yang diserap dari sektor UMKM ini. Jadi memang UMKM ini menurut saya pribadi sangat-sangat mempengaruhi kehidupan atau perekonomian di Indonesia. Itulah kenapa memang warung pangan ini kita bergeraknya ke UMKM gitu, karena waktu itu kami diminta juga dari Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi untuk gimana caranya ya supaya kita bisa membangun mensupport UMKM khususnya di era pandemi gitu. Nanti saya akan jelaskan juga. Nah, ini untuk UMKM saat pandemi. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, ini adalah fenomena yang terjadi saat ini, Prof. Gitu ya. Jadi berdasarkan data yang saya dapat, 10,1% bisnis UMKM berhenti total sejak Juli 2020. Kemudian 16.000 toko modern yang bergerak sangat masif, ya, jadi sangat masif, pergerakannya sangat cepat dan mengalihkan jadi customer itu lebih cenderung ke toko modern daripada UMKM sendiri. Kemudian cara menjalankan bisnis yang masih konservatif sehingga membuat warung sulit bersaing di pasar. Jadi kan kita tahu ya banyak sekali toko-toko modern yang memang sudah high tech begitu ya, yang karena besar gitu ya, jadi bisa mendapatkan komoditi yang baik, kemudian juga memberikan kenyamanan juga untuk customer. Jadi mengalihkan, jadi customer itu nggak lagi belanja ke warung-warung gitu, tapi lebih ke toko-toko modern. Itu juga salah satu concern kita sebagai pelaku UMKM ya, jadi kita bisa saling support untuk mendukung UMKM. Kemudian online, jadi perilaku pembelian masyarakat dengan cara online semakin meningkat. Jadi apalagi saat pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana ya, semua serba online gitu ya. Even kita Zoom begini ya, itu juga lewat online begitu ya. Kadang-kadang saya juga sebenarnya kita tuh kan makhluk yang senangnya kumpul-kumpul gitu ya, tapi karena adanya pandemi ini gitu ya, kita harus membatasi, harus social distancing, dan itu juga yang mempengaruhi perilaku kita dalam melakukan pembelanjaan sehari-hari gitu. Sekarang semuanya serba online, dan itu kalau kita tidak memberikan support, kita tidak memberikan edukasi yang benar kepada teman-teman UMKM ini, khususnya yang mikro, mereka akan tertinggal. Apalagi nanti ke depan kan semuanya serba digital ya, semuanya serba online gitu. Jadi kita harus memberikan support yang terbaik untuk UMKM. Dan kemudian PPKM membuat proses bisnis dan konektivitas terdampak. Jadi memang seperti yang kita ketahui ya, ini juga di kantor juga benar-benar dibatasi, jadi hanya boleh 3 orang saja. Kemudian apalagi kami sektor logistik dan pergudangan ya, jadi kita banyak sekali butuh konektivitas gitu ya, distribusi dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar harus pikirkan matang-matang karena harus tetap sesuai dengan progres yang ada. Ya, dan sedangkan dari semua fenomena yang terjadi ini, kita memiliki 64 juta jumlah UMKM di Indonesia, which is itu sangat banyak sekali, dan banyak sekali yang
harus kita pikirkan gitu ya, yang harus menjadi concern kita bersama. 10,1% dibanding dengan 64 juta itu kan sangat banyak sekali ya, Prof ya. Jadi kita bisa membayangkan betapa UMKM kita ini membutuhkan bantuan kita gitu. Kita butuh saling bahu-membahu untuk memajukan UMKM untuk bisa go digital bahkan go global. Oke, next. Oke, nah jadi ini adalah solusi yang kami tawarkan dari BGR Logistik, yaitu warung pangan. Nah, waktu itu memang kita punya aplikasi namanya BGR Access sebelumnya gitu kan. Kemudian saat tiba-tiba pandemi COVID ini muncul gitu ya, semuanya serba tercengang, kaget gitu ya, mungkin seluruh lini bisnis juga merasakan hal yang sama gitu kan. Terus kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan gitu? Kita perusahaan logistik dan pergudangan, kita juga under Kementerian BUMN, kita juga ingin turut berkontribusi nih, kira-kira apa nih? Nah, kebetulan BGR Logistik ini adalah salah satu yang tergabung dalam 9 BUMN klaster pangan. Gitu. Jadi kita waktu itu kemudian memikirkan gimana caranya supaya kita bisa berkontribusi juga nih untuk mensupport program pemerintah waktu itu belanja di warung tetangga. Jadi yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Kementerian BUMN, kemudian didevelop oleh kami PT BGR Logistik dan bekerja sama dengan BUMN Klaster Pangan yang dapat digunakan oleh UKM untuk membeli dan menjual ketersediaan komoditas pangan di tempat usahanya pada seluruh masyarakat luas. Nah, di aplikasi ini sendiri mungkin Bapak Ibu seluruh kerabat TV Desa yang menyaksikan bisa juga langsung nih buka aplikasinya kalau yang punya warung ya. Ini karena ini aplikasi khusus pemilik warung yang lokasinya nanti slide selanjutnya nanti saya akan terapkan. Bisa langsung cek di Play Store ataupun di App Store, bisa langsung dilihat-lihat aja. Cara pendaftarannya mudah dan pastinya akan banyak hal-hal yang menarik di dalam aplikasi itu. Jadi kalau yang mau penasaran nih, langsung aja download aplikasinya. Kemudian aplikasi ini juga mempunyai fitur untuk ngecek paket dan juga update harga, serta menu pembayaran COD dan juga transfer untuk pembelian pangan ke BUMN Klaster Pangan. Jadi memang untuk menu pembayarannya pun juga sudah lengkap, bisa COD, bisa transfer, bisa digital payment juga, terus juga bisa lacak paket, dan banyak sekali fitur-fitur yang tentunya didesain untuk mendukung UMKM khususnya warung-warung ini supaya lebih besar lagi, bisa lebih naik kelas lagi. Oke, next. Ini manfaat dari warung pangan itu sendiri. Kami berusaha memberikan semua aktivitas bisnis kami berusaha untuk bisa menggandeng seluruh seluruh ekosistem yang ada gitu ya. Jadi mitranya, jadi kami sebut warung UMKM atau warung-warung yang sudah bergabung di warung pangan itu kami sebut mitra karena mereka adalah mitranya warung pangan gitu ya. Terus kemudian kami juga menggandeng seluruh supplier lokal untuk bisa mengoptimalkan akses pangan dan juga penyerapannya bisa dioptimalkan. Dan kemudian manfaatnya yaitu pemulihan ekonomi nasional tentunya ya, karena kalau perekonomian UMKM ini sustain, pasti secara global juga akan, secara nasional juga akan sustain. Kemudian sinergi UMKM dan juga meningkatkan ekonomi value khususnya untuk warung-warung karena pengantarannya itu free. Jadi karena warung pangan ini kita memang konsentrasinya ada di pergudangan dan logistik, jadi beda ya dengan platform-platform lain yang sudah besar-besar gitu ya. Memang kami banyak belajar juga dari mereka, tapi yang boleh kami banggakan di sini adalah kami perusahaan yang core bisnisnya memang di pergudangan dan logistik. Jadi untuk gudang, untuk logistik, untuk biaya distribusi itu sudah bisa bisa lebih baik lah sehingga bisa menekan harga dari komoditas pangan itu sendiri. Kemudian good quality, ini karena kami bekerja sama langsung dengan stakeholder-nya gitu ya, jadi kami bersama dengan stakeholder pangan, dengan BUMN klaster pangan, kemudian dengan supplier lokal, dengan koperasi-koperasi gitu ya. Tentunya kami ingin aplikasi ini bukan hanya sekedar untuk
kepentingan pribadi, tapi bisa untuk dimanfaatkan untuk banyak orang gitu. Jadi kita juga ada yang supplier lokal. Jadi kalau misalkan memang ada dari Bapak Ibu di sini yang memang mungkin ada beras gitu ya, yang kualitasnya, saya yakin kualitas beras di Indonesia ini juga nggak kalah dari kualitas beras di luar gitu. Atau yang punya produk komoditi apapun yang itu adalah produk komoditi pangan, itu bisa langsung cek aja di websitenya Warung Pangan. Di situ ada field yang khusus bisa dipakai untuk mendaftar sebagai suppliernya Warung Pangan. Kemudian integrating suppliers and customers, ini salah satu manfaatnya. Jadi mempertemukan antara supplier dan pembeli. Kemudian easy transaction and free delivery, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Transaksinya sangat mudah, bisa COD, bisa transfer, bisa melalui OVO, link aja. Kemudian juga pengantarannya free, minimum pembelanjaan 100.000. Nah, ini saya highlight sekali lagi supaya teman-teman dari Kerabat TV Desa nggak kebingungan ya. Jadi aplikasi Warung Pangan ini memang khusus untuk warung. Jadi khusus untuk pemilik warung yang punya warung kelontong yang menetap gitu ya. Jadi warung yang menetap, kemudian syaratnya juga nggak susah ya. Syaratnya nggak susah. Jadi kalau mau bergabung jadi mitra Warung Pangan, yang penting punya warung, punya nomor WhatsApp yang aktif ya, karena nanti transporter kami akan mengkontak Bapak Ibu sekalian melalui WhatsApp. Jadi bebas pulsa juga gitu ya, karena semuanya seamless gitu. Kemudian warung yang menetap, memiliki KTP, dan juga memang warungnya kredibel ya. Jadi memang data dan lokasinya sesuai gitu. Jadi nanti akan ketika Bapak Ibu sekalian mendaftar, nanti akan diverifikasi oleh tim comment center di kantor pusat BGR Logistik. Jadi ketika fotonya itu sama dengan pemiliknya gitu ya, nah itu nanti bisa langsung diverifikasi dengan cepat. Nah, ini program unggulan dari Warung Pangan sendiri gitu. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol ya dengan Prof dengan tentang WP Fund itu apa gitu ya. Terus kira-kira ada modal pinjaman untuk support UMKM nggak ya gitu kan. Nah, ini di sini ada program unggulan dari Warung Pangan. Yang pertama itu adalah mitra prioritas. Jadi merupakan program di mana kami memberikan kemudahan yang lebih dibandingkan mitra lain. Jadi untuk mitra prioritas ini minimum pembelanjaan 10 juta itu sudah bisa menjadi mitra prioritas kami gitu. Mitra prioritas itu apa sih gitu ya? Mitra prioritas itu misalkan Mas Slamet punya warung gitu ya. Terus warungnya Mas Slamet ini dekat sama instansi, misalkan sekolah gitu. Nah, nanti Mas Slamet bisa menjadi supplier tetapnya sekolah tersebut gitu ya. Jadi nanti barang-barangnya Warung Pangan ini akan dititipkan di situ sehingga Mas Slamet bisa mendapatkan orderan yang lebih besar lagi gitu. Nah, itu adalah kira-kira gambaran tentang mitra prioritas. Kemudian ada WP Fund. Nah, WP Fund ini menarik teman-teman dari Kerabat TV Desa, karena WP Fund ini kami bekerja sama dengan Himbara, yaitu Mandiri dan BRI, untuk menyediakan kredit usaha rakyat ya, jadi pinjaman modal kerja yang bisa langsung diakses melalui aplikasi Warung Pangan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau mengajukan pinjaman, sekarang nggak perlu lagi ke bank, nggak perlu repot-repot lagi, jadi masih bisa nyambi gitu ya, masih bisa nyambi sambil jaga warung gitu, itu bisa langsung diakses melalui aplikasi Warung Pangan, dan nanti akan ada tim dari bank yang akan langsung mensurvei ke tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sekelas WP Fund, jadi bisa langsung dicek aja di aplikasi, di situ ada semuanya, dan SNK-nya ada, syarat ketentuannya, dan juga penjelasan lebih detailnya, semuanya ada di aplikasi. Kemudian ada Mitra Get Mitra. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu sekalian, karena di Mitra Get Mitra ini merupakan program bagi mitra yang sudah bergabung, dipersilakan untuk mengajak pelaku warung lainnya untuk bergabung menjadi mitra. Nah, nanti ketika mitra tersebut sudah berhasil bergabung, karena warung Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan tinggal ngasih kode referral aja gitu, kode referral warung Bapak Ibu. Kemudian ketika nanti temannya Bapak Ibu ini berhasil terverifikasi sebagai mitra,
Bapak Ibu akan langsung mendapatkan voucher sebesar 25.000 yang langsung bisa dibelanjakan untuk kebutuhan stok warung Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya fitur yang tidak kalah menarik selanjutnya adalah WP Asik. Nah, jadi WP Asik ini adalah mekanisme pendanaan kerjasama antara BGR Logistik dan Link Aja yang merupakan modal usaha yang akan dikirimkan ke rekening mitra sebanyak 80% ke rekeningnya masing-masing ya, dan juga sisanya 20% dalam bentuk voucher Link Aja yang hanya bisa langsung dibelanjakan di warung pangan. Jadi memang dedicated untuk belanja di warung pangan, sehingga ini bisa berguna untuk untuk mitra-mitra bisa menjaga cash flow-nya dengan baik gitu ya, karena penggunaan dari dana tersebut bisa langsung dipakai untuk untuk muter ya, untuk jualan. Oke, dan selanjutnya adalah WP Bimbingan Bisnis. Nah, ini saya senang sekali dengan program ini karena di program ini kami bisa benar-benar engage dengan mitra-mitra gitu ya. Jadi kami karena terbatas dengan pandemi ya, jadi sekarang ini masih melalui Zoom, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan melakukan sosialisasi secara fisik juga gitu ya. Jadi memang kita sering sosialisasi melalui Zoom ya, bekerja sama dengan partner-partner kami gitu ya, dengan partner Himbara, dengan partner Link Aja, Dana gitu ya, fintech gitu kan. Untuk kami sama-sama sosialisasi untuk memberikan edukasi tentang bagaimana cara mengelola keuangan, kemudian bagaimana caranya bisa mengembangkan bisnis warung, bagaimana pentingnya memberikan pelayanan terbaik untuk untuk customer-nya gitu ya, supaya tidak kalah saing dengan toko sebelah yang sudah modern itu gitu kan. Nah, ini di sini di fitur WP Bimbingan Bisnis ini saya paling seneng karena bisa langsung ngobrol dengan mereka. Dan juga di sini saya percayanya juga teman-teman mitra bisa dapat banyak hal ya dari sini gitu ya, bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan bisnisnya supaya lebih besar dan bisa naik kelas gitu. Jadi di sini juga ada cara mendaftar gitu ya. Kadang-kadang kan masih teman-teman mitra masih bingung gitu ya. Ada yang memang sudah terbiasa dengan gadget gitu ya, dengan teknologi, tapi memang ada beberapa yang masih perlu di-assist gitu. Makanya kami juga punya canvasser, tim sales canvasser yang turun ke lapangan untuk mengassist teman-teman mitra ini untuk bisa berbelanja di aplikasi warung pangan dan memanfaatkan semua fitur untuk mendukung bisnisnya. Nah, kemudian WP Bayar Nanti ini yang sedang kita develop, ini adalah aplikasi fitur fasilitas pinjaman yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang kita sering dengar dengan kredit online atau pay later. Ini coming soon Bapak Ibu, jadi stay tune aja kalau misalkan ada yang penasaran, pokoknya langsung aja download aplikasinya dan segera mendaftar bagi pemilik warung. Ya, jadi ini unique selling point warung pangan. Jadi tanpa ongkos kirim, dengan free ongkir sebesar minimum 100.000 sudah free ongkir diantar sampai warung gitu ya. Pemesanan di bawah jam 12 akan diantarkan same day. Sedangkan pemesanan di after jam 12 akan diantarkan the next day atau sesuai koordinasi antara pemilik warung dan transporter BGR Logistik. Kemudian kualitasnya terjamin karena barangnya original dengan kualitas terbaik karena dari supplier dan juga dari off-taker yang kredibel. Kemudian transaksi mudah karena bisa non tunai dan COD, koneksi dengan supplier dan pembeli karena memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk membeli dan menjual produk dengan jaringan supplier dan pembeli yang lebih luas lagi. Kemudian di sini juga terserapnya hasil produksi petani, nelayan, dan peternak. Gitu. Okay, next. Dan ini kinerja dan wilayah warung pangan. Di warung pangan sendiri sudah resmi launching di tanggal 20 Agustus 2020 tahun lalu. Dan di
1 tahun selama warung pangan ini berjalan, kami sudah memiliki 32.170 mitra yang sudah bergabung di ekosistem warung pangan. Jadi pemilik warung kelontong yang berhasil bergabung menjadi mitra warung pangan selama 1 tahun ini adalah sudah mencapai 32.000 gitu ya. Yang itu mendrive kami untuk terus berusaha untuk membuka di kota-kota sesuai dengan permintaan pasar gitu ya. Awalnya kan memang warung pangan ini pilot project-nya ada di Jakarta Timur karena memang gudang kami ada di Kelapa Gading. Jadi kami pertama kali warung pangan buka itu kami buka di Jakarta Timur gitu ya. Sampai sekarang di tahun 2021 ini kami sudah ada di 7 wilayah, yaitu yang pertama di Jabodetabek, kemudian di Jawa Timur ada di Surabaya dan Sidoarjo, kemudian kita buka lagi di Jawa Tengah, itu ada di Kota Semarang dan Surakarta, kemudian ada di Yogyakarta juga gitu ya, di daerah Jogja, Sleman dan Bantul, kemudian di Jawa Barat itu ada di Bandung, Cimahi dan Sumedang, serta di Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Kota Pangkal Pinang. Nah jadi warung pangan bisa diakses di 7 wilayah ini. Jadi bagi Bapak Ibu di area ini ya yang punya warung bisa langsung diakses aja warung pangannya dan bisa langsung bertransaksi. Dan kalau misalkan Bapak Ibu adalah mitra yang pertama kali bergabung ya, jadi ketika sudah terverifikasi ini pertama kali bergabung, Bapak Ibu sekalian langsung mendapatkan voucher 25.000 yang bisa langsung dibelanjakan untuk komoditi yang ada di aplikasi warung pangan. Gitu. Jadi sayang sekali kalau tidak digunakan nih, saya sekalian promosi ya, Prof ya. Yes, silakan. Sekalian promosi, jadi memang ada voucher yang bisa dimanfaatkan nih untuk teman-teman pemilik warung yang sedang menyaksikan saat ini. Nah, oke. Jadi karena warung pangan ini antusiasmenya sangat baik sekali gitu ya, kami merasakan walaupun kami baru setahun masih baby sekali nih Prof, tapi antusiasme dari mitra-mitra warung pangan ini sangat luar biasa gitu. Dan bukan saja dari mitra-mitranya, tapi juga para end user dan juga supplier gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengabsorb komoditi pangan dari peternak, petani dan lain, dan juga supplier lokal gitu ya, supaya kita juga bisa tetap support mereka gitu ya. Makanya kita buka aplikasi pendukung dari aplikasi warung pangan, namanya aplikasi WP Grosir. Waktu itu kita berpikir kita belum berani buka nih karena WP Grosir ini kan memang untuk end user gitu ya. Kami takutnya ini akan beririsan dengan aplikasi warung pangan, karena kan aplikasi warung pangan ini kan notabene untuk warung ya, dan WP Grosir ini untuk end user gitu. Tapi supaya tidak beririsan, makanya di WP Grosir ini memang harganya kita sedikit lebih miringkan daripada aplikasi warung pangan, namun dengan kuantiti yang lebih besar gitu. Jadi memang aplikasi ini cocok untuk mitra-mitra ataupun end user yang ingin pertama kali membuka warung gitu. Jadi untuk kan ada juga ya yang memang belum banyak yang belum punya warung tapi pengen belanja nih di warung pangan, gimana sih caranya gitu kan. Nah, mereka bisa belanja melalui aplikasi WP Grosir. Jadi aplikasi WP Grosir ini dikembangkan oleh tim IT Bigger Logistik sebagai turunan produk aplikasi warung pangan gitu ya. Jadi kalau misalkan warung pangan ini memang khusus untuk UMKM dan produknya dijual secara retail, tapi kalau aplikasi WP Grosir ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat luas, baik perorangan, rumah tangga ataupun komunitas seperti koperasi, kumpulan organisasi sosial dan sebagainya dengan harga grosir. Jadi kalau misalkan ada acara-acara besar gitu ya, bisa langsung cek aplikasi WP Grosir. Nah, ini untuk aplikasi WP Grosir ini caranya mudah. Untuk mendaftarnya cukup dengan download aplikasi WP Grosir melalui Play Store, kemudian isi data nomor handphone, alamat Google Mail, pemilik handphone Android, atau bisa akses melalui web base-nya. Jadi di wpgrosir.biggerlogistik.id. Jadi kalau yang aplikasi warung pangan tadi sudah tersedia di Play Store dan App Store, kalau WP Grosir ini bisa diakses melalui Play Store dan juga web base-nya.
WP Grosir di wpgrosir.bglogistik.id. Setelah berhasil terregistrasi, pengguna bisa siap melakukan transaksi untuk berwirausaha sebagai pengusaha grosir. Nah, dan ini untuk membedakan antara aplikasi WP Grosir dan warung pangan itu sendiri. Untuk yang end user ya, untuk yang WP Grosir ini memang untuk end user, yaitu untuk masyarakat luas maupun UMKM yang ingin membeli dalam jumlah besar. Kemudian produk yang dijual adalah produk pangan terkecuali telur dan fresh product. Namun kami terus mengembangkan produk-produk kami supaya bisa mensuplai lebih banyak lagi, supaya mitra-mitra bisa tetap kebutuhannya terpenuhi gitu ya. Kita masih terus develop untuk supply kami, Pak. Itu kemudian tanpa ongkos kirim, juga cocok bagi yang ingin memulai bisnis warung kelontong. Ini untuk yang aplikasi WP Grosir. Nah, ini aplikasinya bisa di-download di mana sih? Bisa di-download di Google Play atau di web-based aplikasi WP Grosir di wpgrosir.bglogistik.id. Kemudian pendaftarannya tuh mudah ya, tinggal download aja pakai Gmail, bisa langsung terregistrasi. Kemudian satunya lagi adalah aplikasi warung pangan. Ini aplikasi untuk UMKM khusus pemilik warung kelontong. Jadi warung kelontong di sini itu adalah warung yang menetap, kemudian memiliki nomor WhatsApp yang aktif gitu ya. Ini juga kami membuka kemungkinan untuk kemudian warteg ya, toko-toko warteg, Horeca lah ya, hotel, restoran, kafe gitu, untuk bisa daftar di aplikasi warung pangan juga, itu juga bisa. Tapi memang saat ini kami fokus di warung kelontong. Kemudian produk yang dijual adalah produk pangan, telur, dan fresh product. Jadi ada telur, gula, tepung, minyak, beras, sarden, pokoknya semua kebutuhan esensial di warung, itu semua ada di warung pangan. Jadi kalau ada yang mau nyetok, tinggal langsung buka aja aplikasinya. Dan ini sekilas aktivitas warung pangan. Kami bekerja sama dengan berbagai macam partner ya. Jadi di warung pangan ini juga sering ada promo-promo dan flash sale menarik. Oh iya, ini besok kami akan ada flash sale spesial Idul Adha di tanggal 20, jadi jangan lewatkan, akan ada banyak diskon up to 50% Bapak Ibu. Jadi langsung aja daftar kalau yang punya warung, ataupun kalau yang nggak punya warung tapi pengen belanja di warung pangan bisa melalui aplikasi WP Grosir. Gitu. Jadi tanggal 20 sampai tanggal 22 nanti kita akan ada flash sale besar-besaran. Jadi jangan dilewatkan momennya. Nah, ini untuk aktivitas berikutnya, kami juga sering melakukan sosialisasi dan edukasi di radio-radio, kemudian webinar, talk show, dan juga berbagai macam aktivitas yang bisa memberikan edukasi dan lebih dekat lagi dengan mitra-mitra gitu ya. Kami juga sering live di sosial media kami gitu ya. Terus kita juga punya komunitas, grup gitu ya, kita sharing untuk kalau misalkan ada promo, ada flash sale gitu ya, kita sering share di grup komunitas kami gitu, komunitas mitra warung pangan. Ini juga salah satu kegiatannya, kita ada talk show di JTV Jatim waktu itu. Kemudian ini ada Ibu Direktur Finance dan HC kami nih yang langsung turun ke lapangan juga, Pak Prof. Jadi memang waktu awal-awal kita develop aplikasi warung pangan ini kan memang bisa dibilang sangat ngebut ya. Jadi awal pandemi kita hanya 3 bulan kita membuat aplikasi warung pangan ini gitu. Kita untungnya kami disupport dengan dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN gitu ya. Jadi waktu itu memang kami dedicated khusus untuk mensupport program belanja di warung tetangga. Makanya keluarlah aplikasi ini gitu. Dan memang saat itu kami sebelum ada Canvasser
kami yang sekarang ini dedicated turun ke lapangan, ini bahkan dari BOD kami pun kami turun ke lapangan gitu. Jadi turun ke lapangan, mendatangi warung-warungnya gitu ya, berkenalan dengan warung, kemudian mengajak untuk bergabung dan memberikan informasi tentang warung pangan ini gitu. Jadi memang luar biasa sekali. Saya juga berterima kasih kepada leaders kami ya di BGR Logistik yang memang benar-benar support sekali nih sama program-program, khususnya program-program milenialnya BGR Logistik gitu. Karena memang mereka terjun langsung gitu ya. Jadi memang tahu rasanya ke lapangan gitu ya, tahu rasanya memberikan edukasi kepada mitra-mitra, apalagi yang memang belum terbiasa dengan digital, itu memang sangat membutuhkan lebih banyak tantangan begitu. Tapi so far bagus ya, antusiasmenya sangat bagus sekali. Kemudian kami juga join di Harbolnas 1212 waktu itu, diskon sampai 50% di acara Festival Diskon Nasional, itu acaranya Kementerian BUMN. Itu juga antusiasmenya sangat luar biasa sekali. Jadi memang setiap tahun ada Harbolnas besar gitu, jadi mungkin Desember akan ada lagi. Nah, ini untuk seputar kegiatan di Mitra Warung Pangan. Jadi ini untuk proses belanjanya. Kemudian kami juga sangat terbuka jika ada yang ingin dipasangi spanduk secara gratis. Jadi kami berikan spanduk secara free, dipasangkan juga secara free gitu ya. Tinggal request aja, bisa chat. Jadi di aplikasi Warung Pangan itu ada fitur chat WhatsApp-nya yang bisa langsung diklik, bisa langsung chat, misalkan Mbak, saya mau dong dipasangi spanduknya biar cantik nih warung saya gitu kan. Itu bisa langsung chat aja di aplikasi, itu ada fitur WhatsApp-nya. Kemudian, nah ini ada gambarnya nih, ini foto transporter kita ini, transporter BGR Logistik ketika mengantarkan pesanan. Jadi memang dicek bersama apakah barangnya sudah sesuai ataupun belum gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena kalau misalkan barangnya memang tidak sesuai gitu ya, itu bisa ada fitur retur. Kemudian kalau misalkan ada kesalahan pembayaran gitu ya, misalkan bayarnya kebanyakan gitu. Kalau kebanyakan nggak apa-apa, kalau kurang jangan. Nggak bercanda. Jadi kalau nominalnya itu tidak sesuai gitu ya, itu bisa ada fitur refund gitu. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah terakomodir sehingga proses pembayaran itu bisa aman. Nah, ini untuk beberapa warung yang sudah kita berikan spanduk gitu ya. Dan juga ini ada beberapa gambar lokasi gudang dan juga lokasi mitra. Nah, ini untuk websitenya Warung Pangan sendiri. Kita punya website Warung Pangan dan ikon Mbak Nis. Jadi ini untuk websitenya bisa langsung diakses melalui warungpangan.com. Di sini ada bagaimana caranya menjadi supplier gitu ya, terus bagaimana caranya bergabung menjadi mitra Warung Pangan. Kemudian ada insight dan trend, ini yang bisa dibaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi Warung Pangan. Kemudian ada kontaknya juga yang bisa digunakan sewaktu-waktu dari comment center kami, dari tim customer service kami standby untuk melayani mitra-mitra. Kemudian kami juga punya icon, nah ini namanya Mbak Nis nih iconnya nih. Jadi Mbak Nis ini yang nanti akan memberikan banyak informasi seputar warung. Oke, Prof. Setio, ini sekilas tentang aplikasi Warung Pangan dan juga Pgrosir. Kalau misalkan ada yang penasaran lagi, bisa langsung aja follow Instagramnya @mitra_warungpangan dan juga di Facebooknya Mitra Warung Pangan. Dan kalau mau lebih tahu tentang Warung Pangan, bisa chat di customer service yang ada di aplikasi dan juga di website. Begitu Prof. Setio, Mas Slamet dan juga teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Prof. Setio.